Minasan konnichiwa, ahsan desu. Selamat datang di Kejepangan TV, di mana kita akan membahas hal yang lebih dalam tentang bahasa Jepang dan Jepangan. Di episode kedua kali ini, aku mau bahas tentang tips cara konsisten dalam belajar bahasa Jepang. Karena banyak banget yang nanyain ya cara konsisten ini, kayaknya konsisten itu cukup sulit untuk dilakuin. Jadi langsung aja kita bahas tipsnya. Menurutku, tips yang pertama buat kamu bisa konsisten dalam belajar bahasa Jepang adalah memiliki tujuan dalam belajar. Karena kalau kita tanpa tujuan itu, ya nggak punya tenaga sampai sana gitu. Tujuan itu kayak gimana? Ya sesimpel kayak pengen kerja di Jepang, pengen sekolah di Jepang, atau tujuan-tujuan konyol kayak pengen nonton anime tanpa subtitle, pengen punya cewek Jepang, istri Jepang, dan lain sebagainya lah. Pokoknya miliki dulu tujuan yang bisa bikin kamu tuh semangat dalam belajar bahasa Jepang. Selanjutnya tips yang kedua adalah belajarnya harus fun, harus senang. Jadi kamu harus menikmati proses belajarnya. Kenapa harus menikmati? Karena proses belajar bahasa ini nggak sebentar. Proses belajarnya itu panjang. Jadi kalau kamu nggak menikmatinya ya aku yakin nggak bakal sampai akhir sih. Jadi misalnya proses belajar bahasa itu sepanjang ini. Nah kamu belajarnya boring. Jadi mungkin sampai sini udah nyerah, nggak sampai titik yang kamu pengen. Tapi kalau kamu belajarnya asik, mungkin perkembangan nggak akan secepat itu. Perkembangannya akan lambat, tapi bisa sampai jauh, bahkan bisa sampai titik yang kamu pengen. Nah, salah satu cara buat menikmati proses belajar adalah belajar dari hal yang kamu suka. Misalkan kamu suka anime, belajar dari anime. Kamu suka dari dorama, belajar dari dorama. Kamu suka lagu-lagu Jepang, belajar dari musik Jepang. Jadi semuanya itu penyesuaian tergantung kamu cocoknya pakai metode apa, pakai media apa gitu sih. Jadi itu bisa membuatmu lebih menikmati proses dalam belajar bahasa. Tips yang ketiga adalah perbaiki lingkunganmu dalam belajar bahasa Jepang. Jadi lingkungan ini cukup berpengaruh ya, karena kalau kita belajar bahasa Jepang dan orang lain sering meremehkan kita, biasanya mental kita itu cenderung akan drop gitu. Makanya kita butuh banget yang namanya lingkungan yang mendukung. Nah, gimana caranya menciptakan lingkungan yang mendukung? Kalau emang lingkunganmu yang sekarang tidak mendukungmu buat belajar bahasa Jepang, ya bikin atau cari lingkungan lain yang support. Misalnya di keluargamu nggak support buat kamu belajar bahasa Jepang, ya cari komunitas lain yang di situ kalian bisa saling support buat belajar, baik di online ataupun di offline. Kayak misalnya aku bikin akun ini, aku jadi kenal juga sama beberapa konten kreator bahasa Jepang yang kita juga support, saling support buat belajar dan terus berkembang gitu. Jadi menurutku 3 tips ini udah cukup lah bikin kita untuk bisa konsisten dalam belajar bahasa Jepang. Cukup sekian, semoga tips kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di Kejepangan TV selanjutnya. Bye bye.